Rian Zahratul Jannah. Balik lagi ke Learning Journal yang kelima. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang apa yang kelompok kami sampaikan pada pertemuan kelima hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, mata kuliah film dokumenter. Kelompok kami itu yaitu kelompok 3 menjelaskan tentang dokumenter puitis dan dokumenter refleksif. Apa sih itu dokumenter puitis dan dokumenter refleksif? Kita bahas di sini. Yang pertama itu dokumenter puitis. Dokumenter puitis adalah gaya dalam film dokumenter yang berisikan potongan-potongan fragmen yang diedit berkesinambungan yang memiliki kesan subjektif dari si pembuat film dan lebih menekankan suasana yang ditampilkan. Jadi film dokumenter puitis ini tuh berisikan potongan-potongan film yang diedit dengan berkesinambungan, yang nyambung gitu. Kemudian film ini tuh memiliki kesan subjektif dari pembuat filmnya dan juga lebih menekankan suasana yang ditampilkan dalam film ini. Contohnya itu seperti misalkan saya sedang ada di stasiun kereta api. Kemudian saya menyorot stasiun itu dengan beberapa angle dan beberapa video gitu kan, dan diedit berkesinambungan, dan itulah yang menjadi film dokumenter puitis ini. Jadi bukan merekam satu subjek, dan subjeknya juga dia itu bukan satu subjek doang gitu, bisa saja sekelompok orang yang bahkan tidak diketahui identitasnya. Jadi kalau misalkan kita membuat film dokumenter dengan gaya puitis ini tuh bukan menggunakan satu orang menjadi subjek dan membangun cerita, bukan, tapi lebih menekankan sesuatu yang terjadi di situ dan orang-orang yang ada di situ gitu. Dan film ini juga tidak memikirkan logis atau tidaknya adegan. Jadi kalau misalkan ada adegan yang tidak logis ya nggak apa-apa, dan kalau misalkan ada adegan yang logis ya nggak apa-apa gitu. Kemudian intinya film ini tuh dengan gaya ini tuh lebih menekankan suasana dalam pembuatan filmnya gitu. Dalam isi si film dokumenter puitis ini tuh lebih menekankan suasana gitu intinya. Contohnya dalam film ini yaitu Regen yang dirilis pada 1929 karya Joris Ivens yang durasi 12-14 menit. Kenapa sih 12-14 menit? Karena kalau misalkan kamu search di YouTube, itu ada yang 12 menit dan ada yang 14 menit. Bedanya apa? Bedanya itu dalam pembuat instrumennya gitu. Atau komposernya yang berbeda. Kalau 12 menit itu siapa dan 14 menit itu siapa gitu. Mungkin nanti aku kasih linknya di sini atau di sini. Dan Regen itu siapa sih subjeknya? Subjeknya itu kota Amsterdam. Oh, kota Amsterdam. Ya, jadi kota Amsterdam yang berisikan orang-orang itulah yang menjadi subjek dari film Regen ini gitu. Yang sebelumnya saya bahas juga, jadi subjeknya itu sekelompok orang yang bahkan tidak diketahui identitasnya gitu. Dan film Regen ini tuh menceritakan tentang kota Amsterdam yang diguyur hujan. Nah, sisi puitis dari film ini tuh jadi di proses hujannya kota Amsterdam itu ada prosesnya dulu gini. Jadi di awal video itu sebelum hujan, jadi langitnya cerah gitu. Dan menit kedua atau ketiga gitu mulai ada angin-angin hujan, terus rintik-rintik hujan, dan kemudian menit ketiga sampai menit ke-10 atau ke-11-nya itu mulai hujan, dan menit terakhirnya itu hujannya sudah reda dan cerah kembali gitu. Nah, itulah sisi puitis dari film ini menurut saya. Kalau kata Pak Adi, sudut pandang dari film dokumenter puitisnya itu bisa berbeda-beda gitu setiap orang. Jadi kalau itu menurut saya, yang tadi saya sebutkan itu sisi puitis menurut saya gitu. Dan juga di dalam film ini itu Ivens itu kebanyakan mengambil angles yang low angles atau sudutnya rendah gitu.
Jadi misalkan ada genangan air, dia mengambil scan di genangan air, yang dimana genangan air itu memantulkan manusia dan juga gedung-gedung kota Amsterdam gitu. Dan tidak hanya genangan air, ada juga sungai-sungai yang sedang turun hujan ataupun jendela yang sedang terkena hujan gitu. Itu ada di film Regan ini, bisa kalian tonton nanti di link. Nah, kemudian dokumenter refleksif. Apa sih dokumenter refleksif ini? Nah, dokumenter refleksif ini muncul karena adanya ketidakpuasan pembuat film terhadap gaya dokumenter observasional. Nah, dalam gaya dokumenter refleksif ini, cerita yang dibangun itu bisa berupa pandangan masyarakat tentang suatu kejadian gitu. Dan dokumenter ini tuh mengajak penontonnya untuk memikirkan kembali kejadian-kejadian yang ada di dalam film itu. Maka dari itu, tujuan dari gaya dokumenter gaya ini gitu adalah untuk membuka kebenaran dan lebih memfokuskan agar penonton sadar akan adanya unsur-unsur film dalam proses pembuatan film itu. Jadi dokumenter refleksif ini tuh film yang berisikan kebenaran dalam hidup gitu, dan dimana penonton itu nanti akan merasakan atau memikirkan kembali kebenaran-kebenaran yang ada di film itu gitu. Dan contoh film dokumenter ini tuh adalah The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer tahun 2012. Nanti mungkin bisa aku kasih linknya di sini atau di sini. Oke. Mungkin hanya itu aja learning journal hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. See you di learning journal selanjutnya. Dadah.